Hadirin sekalian, inilah koleksi terbaru kami, Homo Conservancy. Selamat malam hadirin sekalian. Senang melihat kalian semua hadir di sini. Boleh minta tepuk tangannya hadirin sekalian? Spesimen ini hidup di atas tanah yang secara legal milik perusahaan multinasional. Namun mereka masih mengira tanah tersebut adalah tanah warisan dari leluhurnya. Kategori Program Strategis Nasional. Status Tanah kosong. Catatan. Tidak ada manusia sebelum perusahaan datang. Kategori Program Strategis Nasional. Status Tanah kosong. Catatan. Tidak ada manusia sebelum perusahaan datang. Kategori Program Strategis Nasional. Status Tanah kosong. Catatan. Tidak ada manusia sebelum perusahaan datang. Kategori status catatan. Kategori status catatan. Kategori status catatan. Hadirin yang terhormat, tanah yang tidak bisa dibuktikan hak miliknya adalah tanah negara. Dan selamat, kalian semua telah duduk di atas tanah negara. Luas lahan. 1 meter persegi per kepala. Potensi keuntungan. Tak terhingga. Kerugian sosial. Tidak relevan untuk laporan tahunan. Luas lahan. 1 meter persegi per kepala. Potensi keuntungan. Tak terhingga. Kerugian sosial. Tidak relevan untuk laporan tahunan. Luas lahan. 1 meter persegi per kepala. Potensi keuntungan. Tak terhingga. Kerugian sosial. Tidak relevan untuk laporan tahunan. Luas lahan. Potensi keuntungan. Kerugian sosial. Luas lahan. Potensi keuntungan. Kerugian sosial. Luas lahan. Potensi keuntungan. Kerugian sosial. Hadirin yang terhormat, maju-maju sedikit. Mohon untuk tidak menyentuh lakban polis lain itu. Itu bukan pembatas imajiner. Itu simbol kedaulatan bahwa tanah ini adalah tanah milik negara. Tanah kosong siap digarap. Penduduk setempat tidak tercatat. Wilayah strategis untuk ekspor. Rakyat yang tinggal hanya dianggap hama. Tanah kosong siap digarap. Penduduk setempat tidak tercatat. Wilayah strategis untuk ekspor. Rakyat yang tinggal hanya dianggap hama. Hadirin yang saya hormati, kamera ini mengawasi kalian tanpa berkedip. Silahkan lambaikan tangan pada kamera. Silahkan lambaikan tangan pada kamera. Ini bukan hanya alat perekam, namun dapat membukukan akses kalian. Akses ke dalamnya tertutup rapat, namun peluang di dalamnya terbuka lebar. Menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan kalian. Kalian duduk di kursi, tapi dalam catatan resmi, kalian hanyalah catatan kaki. Atau angka statistik di laporan investasi. Atau wajah asing dalam brosur pariwisata. Atau penerima manfaat dalam proposal proyek.
meski tangan kalian tetap kosong. Atau siluet di balik pagar kawat menunggu dihapus seperti noda di peta. Atau penghambat pembangunan yang suatu hari bisa dipindahkan. Ladang itu. Saya bangun sebelum matahari. Saya berdiri di pinggir pagar, menunggu izin yang tidak pernah datang. Di bawah pohon itu, saya belajar bahwa tanah bukan sekadar milik. Ia adalah rumah, nafas, dan ingatan. Kebun itu menampung tubuh keluarga, menampung rasa cukup. Jagung, ubi, dan kelapa, semua ada di sana. Saya bukan pencuri. 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 Di tanah itu, saya bukan pencuri. 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 Tanah itu menumbuhkan tubuh saya. Tanah itu tubuh saya. Saya bukan tamu di sini. Saya lahir dari tanah ini.
jari sudah ngiangan sari batangku. Kita nani pasang ini ramangin dia ni kuburan. Nani pasangan. Nah kana niat bicu pun nani ramani kuburan. Apa sabak nang kana butatan na tutuatan yo ngasih ni kuburan si panak si pakijo. Na turunan ni kamana kana nak na mate sing. Ina tena nani pasamangin. Ang alay biyaw gasing polisi misingero enjo nano. Sigede polisi. Jarenya buta ko riba ko ke sanggay rata reportanahan na. Nalanya pun na erot ni alena napangalian ke pembunuh bayaran. Kamanjo polisi pembunuh bayaran. Apa? Nalyang jari lah kesing. Jari ko kana sama-sama kina membantu ki andrinne ko don dela sambara. Kanya pemerintah kondinin jo kepala desa ko kapamatinta na musuh ka tetunggan matina nasari ki pantuang. Mana sulu pantuang sirata mari ka tetena. Tena mantu. Koruptor! Tena mantu. Kami, petani Pulau Bangkeng, menolak perpanjangan HGU PTPN. Takalar, hidup Kenapa? Apa? Dengar Joko kabar dari kampung sebelah. Kabar. Kabar apa? Itu kebunnya orang di sana diambil ke sama perusahaan. Lu tahu Ji? Iyo kah? Lu tahu Ji? Masa? Ceritanya toh. Tadi pagi mereka masih ke kebun Ji. Panen ubi, panen pisang. Terus? Nah pas mereka pulang, tiba-tiba pas siang ada itu papan larangannya perusahaan terpasang. Kodong. Kenapa itu? Gara-gara itu papan larangan,
Mereka ndak bisa masuk ke kebunnya, kasihan. Masa weh? Iyo. Nah, ceritanya juga. Itu papan larangan. Ada baca-bacanya. Anu bale Yang meseng bikin itu. tidak bisa melawan. Baca-baca. Nggak mungkin. Sembarang tong ini. Weh, itu tanah sudah ada sejak kakek neneknya mereka. Betul. Tanah itu nyata. Bisa dipijak, bisa ditanami. Kok kira itu tadi jagung ngambil di mana? Dari tanah itu. Iya, saya tahu, Dari Ji. tanah itu jagung, guys. Weh, tidak mungkin selembar kertas dan sepotong papan bisa hilangkan haknya orang. Tidak mungkin. Ada papan di sini tertulis, tanah ini milik PTPN. Itu mau lawan tubuhnya manusia? Tidak. Tidak mungkin. Lihat mau kebalik. Santai mo ko kepeng. Tidak gitu. Kalaupun terjadi, paling di kampung sebelah co. Beda itu Tanata. Itu Akarta sudah dalam. Sejak dulu, canggih. Nenek moyang tempel itu doa di batang pohon. Tidak ada perusahaan berani sentuh. Percaya mo ko. Apa mau dipercaya? Kau kira itu patok bisa pilih-pilih kampung? Bisa. Hari ini bisa saja di kampung sebelah. Tapi besok, Sebelahnya bagaimana kalau di kampung tak juga kena? Dede. Itu tanah tidak kenal ki batas kampung. Begitu juga perusahaan. Masalahnya, perusahaan itu datang bawa mesin, bawa surat-surat, bawa orang-orang berseragam. Satu kali dia pasang itu patoknya, tak bisa mikir apa-apa. Tidak gitu. Lebay mo. Ada pitu orang secepat itu hapus sejarah di tanah ini. Ini cocok. tanah kita sudah tempati puluhan tahun. Suratnya sudah ada, batasnya pun sudah jelas. Kalaupun ada itu, perusahaan datang dihukum. Betul tidak? Masih percaya kau hukum? Percaya mau kau pakai gosip sampainya hilang sendiri tanahmu. Yang penting bukan hukum ku percaya. Pak Gosi memangnya ini moyangnya. Tapi bagaimana kalau itu papan ada betulan mantranya? Pernah Kak dengar cerita tentang orang yang berdiri seharian di tepi sawah, tapi tidak bisa masuk, gemetari tangannya, kayak ada sesuatu halangi ki. Jangkau sia cerita. Kalau setan itu setan. timpa ki, masih cukup kuat itu doa leluhur. Takutku deh. Weh, tapi dengarku itu Apa weh? suara besi, kayak di kampung sebelah. Atau mungkin itu pagar jalan ke sini Mi. Tidak. Itu cuma orang yang membetulkan atap saja. Atap bocor, seng di palu. Santai mau kau ndak usah pikir macam-macam. Tapi kenapa Kak rasa ini tanah makin jauh? Lihat Kak tanah, tapi tidak bisa kakiku melangkah. Kayak ada sesuatu halangi Kak. Atau mungkin itu papan sudah lama ditancapkan, tapi tidak pernah Ki sadar.
betul. Sesuai Undang-Undang PA Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Lahan ini dan juga lahan ini dan masih banyak lahan-lahan lain akan dijadikan lahan konsesi perkebunan tebu. Tanda tangan di sana. Kontrak berlaku 25 tahun. Tanda tangan di sana. Kontrak lahan berlaku 25 tahun. Tangan di sini. Kontrak lahan berlaku 25 tahun. Jika aku meminta kalian semua untuk menabur bubuk putih ini, apakah kalian percaya aku adalah aktor? Atau
Aku adalah ilusi. Mereka ingin kita takut. Mereka ingin kita takut meninggalkan rumah. Mereka ingin kita membarikade pintu dan menyembunyikan anak-anak kita. Tujuan mereka adalah membuat kita takut pada hidup itu sendiri. Mereka ingin kita membenci. Mereka ingin kita saling membenci. Tujuan mereka adalah memecah belah kita semua. Mereka kita mereka ingin kita menjadi tidak manusiawi. Mereka ingin kita membuang kebaikan kita dan membuang harapan kita. Mereka pikir mampu merampas tanah kita. Mereka begitu bodoh hingga tak mengerti bahwa jiwaku dan jiwamu adalah sahabat lama.
Mereka begitu bodoh hingga tak mengerti bahwa ketika melukaimu, aku berdarah. Mereka begitu bodoh hingga tak mengerti bahwa kita tidak akan pernah hancur. Kita adalah kehancuran. Kita adalah kehancuran. Proklamasi. Negara hadir dengan bendera, dengan jargon indah menutupi luka, pertumbuhan proyek strategis nasional, di baliknya pengusiran, pembasmian, kuburan dibangun tanpa nisan, bagi ekologi, bagi kebudayaan. Ini genosida tanpa tembakan, membunuh akar, membunuh bahasa. Kita berdiri melawan penghapusan, tanah adalah tubuh kita, dan tubuh ini tak akan menyerah. Ini perlawanan dari akar, dari sungai, dari hutan terbakar. Kita berdiri, kita bernyanyi untuk tanah, untuk hidup kembali. Tanah adalah tubuh kita, dan tubuh ini tak akan menyerah. Di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. 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 antara perbukaya lahir di gunung, di antara perbukaya lahir di gunung, di antara perbukitan yang kering cerah, namun penuh cerita, di tanah yang ditanami jagung dan ikan, dengan keringat leluhur yang menanam bersama, menyanyi bersama, menyimpan kebanggaan dalam kerja kolektif. Gunung adalah rumah, gunung adalah bahasa.
Selamat datang di papan. Hari ini kalian tidak berperan sebagai kubu, melainkan sebagai gedung. Dan setiap gedungnya adalah sebuah bidang. Jadi, gedung-gedung yang ada di atas ini, silahkan memperkenalkan dirinya satu persatu. Saya adalah Gedung K. Dulu saya menjadi gedung balai kota. Sekarang saya menjadi ruang tamu untuk para turis. Aku adalah Gedung M. Dulunya gudang rempah. Aroma cengkeh masih ada di dinding-dindingku. Tapi sekarang aku hanyalah bidak yang bisa digeser kiri atau kanan. Halo, saya Gedung O. Dulu saya difungsikan sebagai pos penjaga dan tempat berkumpulnya para mandor. Sekarang saya berdiri kaku, menunggu lemparan dadu. Saya Gedung B. Dulu, di bagian atasku menjadi tempat perwakilan dagang. Dan di bagian bawah difungsikan sebagai sel. Di sini, saya tetap tidak punya suara. Saya hanyalah angka di papan permainan. Saya adalah Gedung E. Dulu, saya adalah markas administrasi. Kertas dan stempel menyalur perintah. Hari ini, saya juga akan menyalurkan perintah. Maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Aku adalah Gedung J. Aku bekas gudang. Bau ledakan, bau api, begitu hafal. Menjadi pion. Saya, Gedung Chapel, bekas rumah doa. Saksi bisu doa-doa yang terpenggal di tengah. Sekarang, saya bidak, siap dilompati siapa saja. Inilah kami, gedung-gedung yang pernah menjadi saksi. Kini jadi pion. Maka dari itu, kita akan mainkan ulang sejarah. Bukan dengan meriam alat kontrak, melainkan dengan papan, dadu, dan kartu. Mainkan tubuhmu, jaga lahanmu. Mari mulai.
Tanah kosong. Lihat, kosong. Dan katanya bisa diklaim. Tanah kosong, penuh peluang. Surat Raria. Tanahmu akan dibagikan kepada petani tak bertanah. Tapi sayang, perusahaan sawit sudah antre duluan. Kartu Master Plan. Tanahmu masuk ke dalam proyek strategis nasional. Kesalahanku menolak digusur. Hukumanku, tubuhku sendiri di penjara. Kebijakan perkebunan besar. Kamu mendapatkan mitra asing. Hasil panenmu 90% untuk mereka dan 10% untuk dirimu. Tanah adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Negara menang, tidak harus kalah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proyek pembangunan bendungan, desamu akan ditenggelamkan demi energi hijau. Demi anak cucu katanya. Saya tidak akan mau main lagi. Kalau kita lanjut terus main, kita yang bakalan habis. Tapi penonton masih mau kalau kita lempar dadu. Tanah kosong penuh peluang. Tanah adat tidak diakui. Negara menang. Bidak harus main lagi. Saya hargai usahanya kalian. Maka dari itu, saya akan ikut bermain. Tapi, papan sepertinya sudah hancur. Empat, senjata aparat, kematian tidak dicatat. Dua langkah. Apa maksudnya? Dua tulang rusuk patah, diinjak sepatu Lars. Enam, jackpot katanya. Tulang iga milikmu, bukan milikmu lagi. Satu. Apa artinya satu di dunia tanpa papan? Meski hanya satu, itu juga beban. Lima.
5 langkah katanya. Tapi papan ini manipulatif. Tiga apa? 3 nasib. Ternyata kepentingan umum itu bukan untuk kita. Kosong. Ini bukan tanah kosong. Ada tulang. Ada nama. Ada doa. Patunga seminjomai Patunga seminjomai Kapun ramataya
tau ko di ya ateka na tamani ya kapacena tau tena ya siri na niya nga semi pale malapar ribonto manambungi kapo nasalagay sirinta nage sarap para laki Genosida tanah bukan sekadar penggusuran, bukan sekadar perampasan lewat surat keputusan, bukan sekadar proyek pembangunan yang meratakan sawah dan hutan. Ia adalah pembunuhan, bukan atas tubuh manusia secara langsung, tapi atas akar yang membuat manusia bisa hidup. Saat tanah dirampas, yang mati pertama bukanlah padi, yang mati adalah bahasa yang lahir dari lumpur sawah, doa di pematang lenyap, nama pohon yang dulu jadi penanda arah dan musim ikut hilang. Genosida tanah selalu membunuh bahasa sebelum membunuh manusia. Sesudahnya ia melumpuhkan ingatan, generasi yang lahir tanpa tanah tumbuh, tanpa cerita sungai, tanpa kisah hutan yang menjaga air, tanpa pengetahuan kapan burung datang menandakan musim tanam. Ingatan kolektif diputus, bangsa yang kehilangan ingatan, kehilangan dirinya sendiri. Lalu tubuh ikut mati, sumber pangan hilang, ruang hidup lenyap, orang-orang dipaksa jadi buruh di tanah yang dulunya mereka kelola. Mereka berjalan, mereka bernapas, tapi daya hidup sudah habis. Genosida tanah mengubah manusia menjadi bayangan di negeri sendiri. Dan negara-negara hadir dengan bendera hukum dan jargon yang katanya mewakili rakyat, tapi justru menjadi tangan yang menghapus rakyat dari tanahnya. Semua atas nama pembangunan, pertahanan, investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, lumbung energi, pertumbuhan ekonomi, proyek strategis nasional. Kata-kata indah yang menutupi satu hal. Pembasmian ekologi, pembasmian kebudayaan, pembasmian kemanusiaan. Genosida tanah adalah perang tanpa tembakan, tapi ia tetap meninggalkan kuburan. Kuburan bagi bahasa, kuburan bagi ingatan, kuburan bagi masa depan. Ai ba ji
kuminasain katekne naji golaya antalai jannasan tangkalukuna tak bume manjinulamun tak bume manjinulamun tak bume manjinulamun tak bume manjinulamun nukana langerantekne na kukanyame Lebaganggana paria lebaganggana paria lebaganggana paria. Terima kasih teman-teman, terima kasih rakyat Indonesia. Kita baru saja mengalami fermentasi radiasi peristiwa tanah kepada kertas. Sebelumnya saya juga mengoreksi bahwa fermentasi sebelumnya memang membahas tentang isu nikel di Bantaeng, tetapi fermentasi radiasi kali ini membahas tentang isu perampasan tanah untuk lahan perkebunan tebu di Polom Bangkeng yang sudah ditampilkan tadi. Dan pada malam hari ini dengan perasaan yang campur aduk, saya akan memberikan apresiasi dan mengundang teman-teman yang terlibat dalam fermentasi radiasi peristiwa tanah kepada kertas. Tim riset Asisa Dia Aprilia, tim artistik Bilal Rafiadi, Alif, Ahri, Zul, manajer produksi Maya Yahya, manajer panggung Ciko, desain grafis dan visual Randi Punya, publikasi dan dokumentasi Ridwan, Ahmad Fahri, tim wardrobe Mamat dan Ica. Selanjutnya asisten sutradara Wahyuni Hasdar, produser musik Saleh Hariwibowo, penata cahaya Jasmine Ansar, penata bunyi Adin Amiruddin, penata suara Ade Cakra Irawan. Selanjutnya untuk para performer kita pada malam hari ini, Fikram Ashari, Fadila Umasyam, Ahdan Abizar, Andi Audia Faisa Nasil Irfan, Jessica S. Patandung, Rizka Yanti, Abdul Mukadim Rizal, Nur Iftita Zahra, Arif Rahman Daengrate, dan kepada produser dan sutradara IBS Palogai. Teman-teman, mohon bergabung bersama kami di atas. Terima kasih teman-teman pada malam hari ini fermentasi radiasi peristiwa tanah kepada kertas telah selesai. Terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat sampai hari ini pertunjukan selesai. Terima kasih kepada para jurnalis yang telah menuliskan sebuah berita yang bisa kita olah menjadi pertunjukan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman pada malam hari ini di panggung merupakan latihan sehari-hari kita dalam menghadapi situasi negara
Jadi apapun yang terjadi tadi di atas panggung merupakan latihan kita. Kita tidak tahu kapan kemudian situasi menjadi lebih buruk lagi dan kemudian kita harus saling mengidentifikasi diri satu sama lain. Mungkin kita bisa memberi penghormatan kepada penonton. Oke, 1, 2, mikir saya, tunduk. Oke. Iya, betul. Kita menghadap ke sana dulu pertama. Oke. Iya, 1, 2, 3. Oke, ke sana lagi kita. FOH dulu, Kak. Penting ini FOH. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Iya, terakhir. Oke. 1, 2, 3. Adim.